What's up XYZ? Ih, lemah banget nih what's up XYZ? Nah, sound better gitu. It's really good, it feels good to be back. Kalau ya akhir-akhir ini belum bisa gitu ya kesini karena kemarin sempat Omicron gitu. Jadi my mom is pretty strict, tapi it feels really good to be finally back here. Nah, teman-teman tadi Meja sudah sempat nyinggung sedikit gitu ya, hari ini apa sih yang akan kita omongin. So we're gonna talk about sacrifice. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang sacrifice, it's pretty a wide topic gitu ya, kayak banyak banget yang bisa dibahas dan banyak banget yang bisa dikulik dari ini. Jadi ini hasil dari perenungan saya kemarin malam. Jadi I'm standing here not because I'm better than you guys, tapi I'm standing here karena ini apa ya, gue ngerasa ini apa yang pengen Tuhan sampaikan ke kalian gitu. Jadi I'm just a channel. Channel. Oke, teman-teman, next slide. Oke, to start off, sebenarnya gue pengen memulai dengan satu pertanyaan sih, kayak menurut kalian, why God died for you? Kenapa gitu? Just shout it out gitu. Rinard, kenapa? Kenapa kira-kira Jesus died for you? Menembus dosa kita semua. Klasik, menembus dosa kita semua. Ci Agatha, kira-kira kenapa, Ci? Karena dia sayang banget sama kita. Oke. Ya, boleh next slide. Sometimes kita gimana ya, kayak we get carried away of, nggak kelihatan ya? Kelihatan. Sometimes we get carried away sama our institution, sama the church, sama XYZ, sama home gitu. Sampai kadang-kadang we forget the essence of why God died for us gitu. Makanya kadang-kadang orang berpikir, did Jesus die to start a religion, kayak supaya ada Christianity, boom gitu kan? Or does Jesus die karena dia pengen start a church gitu? Atau apakah Tuhan itu mati untuk kita karena dia mau encourage more people to do good deeds gitu? Jadi kalau misalnya orang-orang ngelihat Tuhan mati gitu kan, buat mereka, terus mereka bakal terdorong gitu, hatinya tergerak gitu untuk melakukan kebaikan atau menebar kebaikan di dunia gitu. Sebenarnya ya, there's nothing wrong in that actually, there's nothing wrong. Cuman sometimes people forget the essence of it all gitu. Boleh di next slide? Waduh, kecil sekali. Jadi sebenarnya ini adalah ayat yang sangat identik kalau misalnya ngomongin tentang sacrifice, which is John 3:16, Yohanes 3 ayat 16 gitu. For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him doesn't die, but receive eternal life. Ya itu. Oh iya, short versionnya seperti itu. Nah teman-teman, mungkin hari ini gue mau ngebedah ayat ini sedikit. Kalau biasa di kantor gue bedah toko gitu ya, bedah toko-toko seller-seller. Hari ini gue mau bedah ayat gitu. Let's go. Nah, kalau ngomongin tentang kayak di sini kan Tuhan bilang gitu, Tuhan sayang sama kita. Terus Tuhan minta kita percaya sama Dia gitu kan. Tapi I think it's easier said than, bukan not done, tapi to live by. Ya, it's easier said than to live by. Kenapa? Karena gini ya, gimana kita mau percaya ketika situasi dan kondisi yang kita alamin itu sedang tidak mendukung kita untuk bisa percaya sama Tuhan. Kayak gimana kita bisa percaya, contoh ya, gimana gue mau percaya sama Tuhan ketika gue terus-terusan mendoakan bokap gue supaya sembuh, tapi ujung-ujungnya dipanggil Tuhan, gitu kan? Gimana pas saat itu gue mengalami itu, gimana gue bisa percaya sama Tuhan? Atau mungkin teman-teman di sini yang masih sekolah, gimana lu bisa percaya sama Tuhan ketika lu udah belajar pontang-manting mati-matian gitu kan, terus pas lagi doa, Tuhan tolong berikan saya hikmat, lancarkan ulangan ini gitu kan, terus tiba-tiba pas lagi ulangan ngeblank tek gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu, saya juga pernah di posisi itu, lagi public speaking tiba-tiba ngeblank gitu kan, padahal udah doa nih, udah doa, tapi kok Tuhan nggak ngingetin ya, gimana gue bisa percaya sama Tuhan sih gitu kan. Atau mungkin gimana kita bisa percaya sama Tuhan ketika kita sedang mengerjakan sesuatu, ketika kita udah put so much effort gitu. Atau mungkin buat kakak-kakak di sini yang lagi ngebina anak, kita udah kayak jor-joran buat anak ini gitu kan, tapi kok bebal banget, alot banget nih anak gitu ya, benar-benar aduh Tuhan kenapa sih gitu. Hey, no, what I mean is like sometimes it just feels so overwhelming, yang ngebuat kita jadi kayak mau percaya sama Tuhan tuh susah banget gitu kan. And
gimana kita juga bisa percaya sama Tuhan ketika pribadi dan karakter kita nggak mendukung. Kenapa gue bilang pribadi dan karakter? Karena sometimes ketika kita is very confident with ourselves, we believe in ourselves more daripada Tuhan gitu. Jadi kita lebih percaya sama diri kita sendiri dibanding percaya sama Tuhan gitu. Kadang-kadang emang sengak sih ya, lumayan. Gak apa-apa, saya juga seperti itu kadang-kadang gitu. Dan gimana kita juga bisa percaya sama Tuhan? Kalau misalnya sometimes we focus more on our depression yang tadi Mejas bilang, we focus more on our overthinking, we focus more on how we feel daripada how God feels for us gitu. Kan maksudnya gimana ya? Makanya kadang-kadang when we live our life every day gitu, suka fokus dengan keadaannya daripada sama Tuhannya gitu. Makanya kenapa hari ini sebenarnya inti sari dari apa yang pengen gue sampaikan adalah tentang relationship gitu, membangun hubungan dengan Tuhan gitu. Dan di John 3:16 di sini juga kita belajar gitu untuk Tuhan minta kita untuk acknowledge kasihnya Dia ke kita loh. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu kan. Jadi sometimes kita nggak fokus on the kasih, tapi kita fokus on minta lebihnya. What do I mean by this gitu? It's as if kasihnya Tuhan tuh nggak pernah cukup buat kalian loh. Kasihnya Tuhan itu nggak cukup buat kalian run your everyday life gitu. Jadi ketika kita doa, Tuhan, gue tahu lu sayang sama gue minta A, B, C. Kalau misalnya lu nggak wujudin ini, berarti lu nggak sayang sama gue. Sometimes we feel like that, right? I mean, sometimes I feel like that too, gitu. Maksudnya pas bokap gue dipanggil Tuhan dan Tuhan nggak sembuhin dia, gue nanya Tuhan nggak sayang sama gue gitu. Apakah sampai Tuhan nggak ngambil itu dari gue gitu? Sampai Tuhan take everything gitu. Itu my world gitu, maksudnya my whole world crashing down gitu. Tapi dari segala sesuatu gitu kan, sebenarnya gue pengen nge-quote juga sih, karena Kak Yeshua hari ini nggak ada di sini, gue nge-quote aja gitu dari apa yang dia sempat katakan di XYZ waktu itu. Dia bilang, jangan menakar kasih Tuhan berdasarkan apa yang kita terima, tapi takar kasih Tuhan dari apa yang udah Dia lakukan untuk kita, which is Him dying on the cross. Is that not enough for you gitu kan? Dan jadi makanya dari segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, gue percaya kita juga bisa belajar. Kalau yang membuat kita kecewa itu sebenarnya adalah ekspektasi kita sendiri, ya kan? Nah, jadi pertanyaan, the next question then gitu. Gimana kalau gitu biar ekspektasi gue nggak mengecewakan? Gimana supaya ekspektasi gue itu kan sejajar atau sejalan gitu dengan dengan rancangannya Tuhan dalam hidup kita? Ya jawabannya sebenarnya as cliche as it may sound, it's very simple, a relationship with God gitu kan. Kenapa relationship with God gitu? Emang seberapa penting sih? Maksudnya having a relationship with Him gitu. Boleh di next slide. Wah, kecil juga. Tapi ayatnya itu ada di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sebenarnya agak panjang, kalian bisa baca sendiri nanti. Cuman di ayat yang, maaf ya, gue maju sedikit. I have really bad eyesight. Di ayat yang 23, dia di sini tertulis, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di sini maksudnya poin what I'm trying to say is, kalian tuh God doesn't save you, atau kayak God ask, kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya depart from me gitu. Jadi God didn't ask to depart from Him karena mungkin kalian kurang berbuat baik gitu. God doesn't ask you to depart from Him because kalian nggak saling mendoakan, atau misalnya kalian nggak ngedoain satu orang itu yang ketika Tuhan suruh kalian untuk ngedoain gitu. God doesn't say depart from me because you're not good enough. Atau God doesn't say, depart from me because you're not impressive enough gitu. Sometimes we focus so much, kita terlalu fokus untuk melakukan sesuatu yang impresif gitu. Yang sangat-sangat wow, pelayanan terus-terusan, Tuhan gue mau mati buat lo gitu kan. Pokoknya sampai badan gue rontok, gue tetap mau pelayanan buat lo. Kayak we focus so much on being impressive that we forget to not know Him gitu. Di sini Tuhan bilang, depart from me because I never knew you. Never knew gitu, quote gitu kan, underline, bold, italic,
Exclamation marks. Di sini Tuhan bilang depart from me because I never knew you. Jadi maksudnya kenapa dari tadi gue menekankan banget soal relationship ya, because that's how impactful it is, that's how important it is to have a relationship sama Tuhan gitu. Itu benar-benar sepenting itu gitu untuk punya relationship with Him. Again, kemarin gue pas lagi Komsel Sabtu, sebenarnya kalau misal Komsel Sabtu itu masih hybrid online and offline gitu. Jadi kadang-kadang orang-orangnya beda. Yang datang offline beda sama yang datang online gitu. Nah kemarin yang datang online yang memang bisa datangnya online doang. Dan gue kaget sih, maksudnya ketika kita dikumpulkan padahal cuman berlima kalau nggak salah. Ternyata Tuhan mengumpulkan kita di satu tempat walaupun online untuk kita tahu ternyata kita sama-sama saling lagi ngerasa struggle in having a constant relationship dengan Tuhan. Kayak having a relationship with God itu is never easy guys. Kenapa? Karena kita masih daging, kita masih human. Sometimes kalau kita renungan, terus ngerasa kayak Tuhan nggak ngomong apa-apa ke kita, itu ngerasa kayak, aduh gue malas banget renungan gitu, aduh gue malas banget ya ngomong sama Tuhan. Kadang-kadang perasaannya jadi apa ya, stagnan. Jadi ya udah jadi sebuah rutinitas gitu daripada sebuah esensi. And gue makanya kenapa gue bawain ini hari ini, karena beneran gue ngerasa kayak Tuhan lagi ngomong ke gue strongly about this gitu. Sometimes people focus on whatever is going on in the world daripada membangun hubungan sama Tuhan gitu. So, sekarang kita udah sama-sama tahu why God died for us, kenapa, and that is to have relationship with us, dan how important it is. Jadi pertanyaan next slide, what's next? Apa selanjutnya ya, bahasa Indonesia, apa selanjutnya? It's not the end yet, it's to be continued. Jadi kalau misalnya kita udah have a relationship sama Tuhan, tentu aja life must goes on gitu ya, like the show must goes on. Hidup juga masih harus berjalan bun gitu ya. Masih banyak banget hal-hal yang the struggle is still there, the problem is still there, real world life problems are still there gitu. Jadi sebenarnya intinya sih gue cuma pengen mengingatkan aja, maksudnya ya what's next, it's as easy as live your life according to God's will. Again, easier to say than to live by, daripada dihidupi gitu kan. And that brings me to another question, ketika kita menjalankan hidup kita di dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah, pernah nggak sih Tuhan itu meminta sacrifices dari diri lo gitu? Tadi kan Tuhan yang sacrifice for us. Tadi kan Tuhan yang udah mati untuk kita gitu. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kayak what are the sacrifices God asked you to do gitu. Apa sih? Sacrifice? Pengorbanan. Pengorbanan apa yang Tuhan minta dalam diri lo gitu. What do you have to let go of? Boleh di next slide. Nah, ini adalah bukan gambar, icon, this is an icon of a feather and a barbell gitu, dumbbells. Sekarang pertanyaan gue sih simple ya, menurut kalian kalau ngelihat sekilas beratan mana? Lebih berat feather atau dumbbell? Dumbbell kan, dumbbell. Nah, tapi kalau misalnya, tapi kalau misalnya gue suruh kalian pegang kan, sama-sama pegang gitu, feather sama-sama pegang dumbbell gitu. Kalau misalnya, walaupun si feather ini nggak berat, bener-bener cuma tek gitu kan, enteng-enteng banget. Tapi kalau misalnya you hold on to it long enough, tangan lu bakal pegel, lu bakal mau let go gitu kan. Makanya sometimes it doesn't matter seberapa berat atau seberapa ringan gitu beban lu, ketika Tuhan ngomong let go ya let go gitu. Because He knows your capacity, He knows kapan lu bisa tahan gitu loh sama beban yang sudah Dia beri dalam hidup lu gitu. Makanya again balik lagi kan, tahu kapan buat let go-nya ya when you have a relationship with Tuhan, when you have ketika lu punya hubungan sama Tuhan gitu. Nih, gue kasih salah satu contoh tentang letting go gitu ya. Dulu kalau kalian beberapa dari sini mungkin anak-anak XYZ lama inget ada yang namanya Fun Tournament. Dulu Glenn yang ini mimpin di Monas, gue masih ingat. Pertama kali gue kenal Glenn, ngomongin archive sama archive. Ya, jadi pas lagi Fun Tournament itu adalah
apa ya, masa-masa dimana we really need lots of budget gitu. Maksudnya in order for you to run an event, there must be budget. Pasti akan selalu ada budget, tapi ternyata budgetnya nggak cukup. Gimana dong gitu kan? Mikir dong gimana. Terus waktu itu gue ingat gue yang initiate apa? Jualan kaos, Exodus. Jualan kaos terus sama open donation. Terus Kak Pompi, gue inget banget Kak Pompi di sini bilang, buat kalian yang mau memberi ya, buat kalian yang mau yang menyisihkan uang jajannya kalian gitu, silahkan transfer ke rekening XXX gitu kan. Terus di situ posisi gue masih, I think I was like 18 or 19 gitu, I forgot. Tapi I don't have a job at that time. Mungkin teman-teman di sini yang teens bisa relate ya, kayak kadang-kadang uang jajan 20.000 aja udah berarti dengan sangat banyak gitu kan. When you don't have a job, that happens. Nah terus gue inget uang jajan gue itu 1 bulan 1,5 juta dan gue ngekos kan. Jadi I have to live by that 1.5 million a month. Pokoknya harus hidup gue nggak, nyokap gue kayak gue kagak mau tahu gitu kan, 1,5 juta lo harus bisa hidup. Terus tiba-tiba pas Kak Pompi ngomong kayak gitu, gue lagi duduk terus gue tahu Tuhan ngomong ke gue kayak lu mesti ngasih gitu. Terus gue langsung deg gitu kan, kayak aduh Tuhan harus banget kah gue kasih gitu, maksudnya you know how much this 1.5 million means to me gitu. Tuhan waktu itu gue inget banget nominal yang Tuhan minta gue kasih itu 250.000. Setelah gue pulang gitu kan, gue bener-bener kayak diem merenung terus gitu. Terus kayak that's for 1 week guys, 1 minggu gue kayak aduh 250.000 itu udah semingguan belanjaan harian gue gitu kan, udah sayur-sayur masak gitu kan. Itu udah penting banget, tapi Tuhan minta gue to let go that 250,000. Mungkin buat kalian di sini beberapa ngerasa ya ampun 250.000 doang Bel, kayak it doesn't feel much. Tapi what may look like a feather to you might feel like a dumbbell to her gitu. Apa yang mungkin menurut kalian itu cuman seringan feather, bulu ya, feather, itu mungkin adalah barbelnya orang itu gitu. Mungkin itu berat untuk orang itu. Makanya kenapa sometimes it feels so hard aja. Tapi ketika gue memutuskan untuk taat dan gue benar-benar memberi gitu kan, lega gitu, benar-benar kayak gitu. I don't know how, tapi Tuhan bakal cukupkan gitu. Makanya from then on, sebenarnya gue ngerasa dari saat detik itu Tuhan selalu ngajarin gue. Benar-benar itu turning point-nya gue sih. Maksudnya kayak Tuhan pengen ngomong kalau seberapapun you have to let go, Tuhan akan cukupin lu kok. Makanya gue nggak pernah hitungan sama Tuhan, apalagi dalam soal memberi gitu. Kalau misalnya gue hitungan, gak mungkin ketika gimana ya, di momen dimana bokap gue dipanggil Tuhan dan gue ngerasa Tuhan, my salary is not enough for my family, nggak bisa, takut gitu, serem, deg-degan. Tapi ketika gue benar-benar let go of everything biar Tuhan yang take in control, who knows gitu, ternyata dalam 1 tahun Tuhan kasih gue berkat, my salary grows naiknya 3.5x gitu, 3.5 times. Which is less likely to happen in anyone. Kalau misalnya ngomongin soal nominal, gue yakin banyak banget orang-orang di luar sana yang seumuran gue yang earn much more than me. Tapi gue nggak mau fokus ke nominalnya, tapi gue fokus on the nggak perhitungannya sih. Maksudnya gue tetap perpuluhan, gue tetap kasih gitu walaupun dengan seadanya, tapi Tuhan tetap bless me gitu. Sebenarnya itu sih. Maksudnya that's what I want to tell about letting go and having a relationship sama Tuhan. Makanya ketika setiap kali there's a milestone in my life gitu, gue tahu I have included God in it gitu. Gue selalu include God in everything that I do. Oke. Nah sekarang balik lagi ke sacrifice. Boleh next slide. Kalau ngomongin tentang I'm sorry. Kalau ngomongin tentang sacrifice, I wanna close off with a story of my best friend, my friend, a very good friend of mine. Namanya Dr. Agnes Christy Supangkat. I call her Ines. Catherine calls her Chines. Karena she's a lot older than Catherine. She's a doctor, a very excellent doctor I would say.
a very excellent one. How excellent she is gitu. I will tell this story for you to understand gitu. Jujur kalau ngomongin tentang utang budi, gue utang budi seumur hidup gue ke dia gitu. Kenapa? Karena pas bokap gue sakit, ini pas awal banget kita tahu dia sakit, Ines waktu itu abis dari mana gitu, lagi kerja jadi dokter jaga di mana, dia langsung ke rumah gue, dia ngecek bokap gue, terus ternyata bokap gue tensinya tinggi, terus dia standby berapa jam gitu di rumah gue, ngecekin terus tuh tensi bokap gue supaya nggak ngelewatin ambang maksimumnya gitu. Terus I still remember it was like 12 p.m. I guess, 12 a.m. berarti ya, 12 a.m. Jam 12 tengah malam gitu. Terus gue udah capek, gue kan kerja gitu kan, gue udah capek. Terus gue gue inget tidur, tapi Ines masih di bawah, gue tahu karena ada Katrin juga yang nemenin. Terus bokap gue tuh emang orangnya nggak tahu kenapa Medan kali ya, maksudnya bokap gue tuh nggak mau ke rumah sakit gitu loh. Gue kesel kadang-kadang udah tahu sakit gitu, nggak mau ke rumah sakit, dia takut gitu, takut mungkin ketahuan semua penyakitnya gitu kan. Tapi Ines waktu itu disuruh balik, Ines sama papanya disuruh balik. Pas nyampe rumah, dia kan tinggalnya di Serpong, waktu itu gue masih di Duta. Dia nggak, as a doctor, she knows the risk of having a very high tension gitu kan. Dia balik ke rumah gue, jam 1 dia balik ke rumah gue, dia standby lagi 2 to 3 hours, dan the following few hours dia masih harus jaga lagi habis itu ke rumah sakit. That's how excellent she is. Maksudnya dia tuh kalau mau nolongin orang itu nggak pernah itu nggak pernah setengah-setengah, selalu perfect, selalu 100%. And she is a very excellent doctor. Sampai satu titik Tuhan bawa dia ke Sumba. I still remember it was December 2021. H-1 dia berangkat, gue masih bilang, bye Nes. Dia ngomong ke gue, see you Bel in 1 year. 1 year. Tapi I just don't understand why Tuhan panggil dia di 1 Maret 2022. You know what I don't understand is dia di Jakarta gitu kan, sejak dia jadi dokter. Dia tuh ngejaga pasien COVID ribuan. Dia ngevaksinin orang ribuan. Tuhan jaga dia loh. Tuhan jaga dia. Maksudnya dia nggak pernah kena COVID. Bener-bener kayak terus dia pelayanan untuk orang gitu kan, sampai di titik dimana dia lagi ngejaga aja nih, dia udah selesai jaga semalaman gitu, baru selesai jam 11 malam, dia masih bisa ngebungkusin makanan, bungkus, terus dia turun nyetir, dia bagi-bagiin ke orang-orang di jalan. Talking about sacrifice, it's not only about money sih. Talking about sacrifice is about your life, it's about your time, it's about your hidup gitu loh. Kayak kalian mau nggak sih beri hidup kalian itu untuk Tuhan? Dan selama dia di Jakarta, gue sampai dia di Sumba juga gitu kan, selama gue chat sama dia, gue selalu ngomelin dia gitu. Kayak gue bilang, Nes, lu tuh kalau kerja tahu diri juga, lu bukan Superman gitu, sakit, capek. Dia suka ngomong capek gitu. Mungkin dia nggak ngasih lihat ke pasien-pasiennya dia. Dia kalau kerja sama pasien, kalau misalnya lagi kerja di depan pasien, di depan dokter lain, dia pasti selalu kayak, oh I'm strong gitu. Tapi kalau misalnya lagi chat personal sama gue, Bel gue capek, ya istirahat. Gue sebagai temannya gue ngomong apa? Tapi paling cuma bilang istirahat, you can do it Nes gitu. Sampai boleh di next slide. Nah ini dia pas lagi jaga COVID, yang foto yang sebelah kiri itu tantenya Ines. Jadi kan waktu COVID kan pas awal-awal masih pakai hazmat, masih pakai mesti insulated banget kan. Terus jadi kan nggak kelihatan dong, cuma kelihatan mata doang. Dia gambar tuh gigi sama mulut di maskernya. Kenapa Nes? Supaya katanya pasiennya itu lebih at ease, nggak takut, nggak deg-degan kalau lagi COVID gitu. Terus yang di sebelah kanan itu pas dia masih di Sumba. Jadi ceritanya pas lagi di Sumba itu Ines dari 5 dokter yang di sana di tempat dia kerja itu tuh 1 sakit, 2 kena kecelakaan, masih ada. Tapi jadi sisa 2 doang dong, Ines sama 1 other person gitu. Jadi dia yang harus cover all the hours gitu. Dia nggak ngeluh kok, dia tetap kerja sampai satu titik dia sakit.
digigit nyamuk, DBD. Tapi pas dia lagi sakit aja, dia masih operasi orang. Ini masih operasi orang. Masih kayak giving her best gitu. Maksudnya dari hidup dia, gue belajar banyak gitu. Belajar arti dimana menyerahkan hidup sepenuhnya untuk Tuhan ya kayak gini. Being excellent ya kayak gini gitu. Makanya sampai ketika Tuhan panggil dia, jujur sampai detik ini gue masih nangis gitu. Gue masih nanya, Tuhan kenapa Tuhan ambil dia? Gue nggak rela gitu kan. Kenapa Tuhan ngambil orang yang sebegitu berdampak ke orang-orang di luar sana gitu. Kenapa Tuhan take her so fast? Dia sebenarnya, bahkan di Sumba pun dia berdampak itu sampai pas dia meninggal aja, bupatinya itu datang ngelayat ke Jakarta dari Sumba. Terus governor di sana, gubernurnya di sana itu ngucapin buat dibacain gitu kan, turut belasungkawa gitu. Maksudnya if she's just a regular another doctor, I don't think that would happen gitu. Tapi dia memang se-excellent itu, gue tahu gitu. You might not understand yet for now gitu, karena kalian gak kenal Ines secara personal gitu kan. Tapi karena gue sama Catherine tahu, we know how excellent she is, sampai dia capek pun dia tetap mau excellent untuk Tuhan gitu, karena dia tahu hidup dia itu tuh untuk melayani Tuhan. Boleh next slide? My favorite picture of her. I'm sorry. I'm sorry for being a crybaby in front, tapi I've been just so emotional every time I have to talk about her gitu. Tapi I know kayak pesan yang Tuhan pengen sampaikan hari ini gitu kan, ngomongin tentang sacrifice. I know it's easier said than to live by, gue berkali-kali ngomong. Tapi from her, I really learn a lot gimana how to be a blessing, gimana how to be terang dan garam, dan how to how to make God the focus of your life gitu. Karena being a doctor is hard gitu. Being a doctor itu jangan kira gajinya gede sampai gimana-gimana banget. Tapi Ines being a doctor doesn't look for salary gitu. Tapi dia because she really likes, she enjoys helping people. That's why. Jadi gue pengen menutup sermon hari ini. Gue pengen menanyakan sih buat teman-teman hari ini, siapa yang mau start untuk percaya sama Tuhan dan memberi hidup sepenuhnya untuk Tuhan? Kayak because Tuhan udah give so much for you. Kayak kalau misalnya kalian memutuskan untuk tidak, if you guys decide in not having a relationship with Him, then everything that He does on that cross 1,000 years ago would be in vain. Kayak sia-sia aja dong Tuhan mati untuk kita kalau misalnya kita nggak mau mempersembahkan hidup dia kita untuk dia gitu. Jadi sebelum menutup mungkin kita bangkit berdiri, boleh dimatiin lampunya. Gue mau ajak kita untuk angkat satu penyembahan. Bejanam mengiring. Gue juga mau berdoa untuk setiap dari kita hari ini. Thank you. Thank you Lord Jesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu tepat, pikiranku, kehendakku.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan yang telah Engkau lakukan untuk kami Tuhan. Kami sadar bahwa kasih-Mu sudah cukup Tuhan untuk kami, lebih dari cukup Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk tekun membangun hubungan dengan Engkau, tekun untuk terus erat dengan Engkau, tekun untuk menjadikan Engkau pusat hidup kami Tuhan. Bapa, kami ingin serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. It is not me who is in control, tapi Tuhan yang in control of my life. Pakai kami Tuhan, sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan, agar kami bisa menjadi berkat, agar kami bisa menjadi dampak Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan. Ajar kami terus untuk bisa taat Tuhan, untuk semakin peka Tuhan dengan suara-Mu Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk terus bisa humble ourselves down Tuhan, untuk menurunkan ego kita Tuhan, untuk mendahulukan apa yang telah Engkau taruh dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa, tanpa Engkau kami bukan apa-apa, tapi Engkau yang akan memampukan kami Tuhan melewati setiap tantangan Tuhan, melewati setiap apapun yang Engkau suruh Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, bukan pikiranku, bukan kehendakku Tuhan yang menjadi drive of my life Tuhan, tapi Engkau Tuhan that will drive my life. Bapa, aku serahkan hidup aku semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus, in Jesus name we pray.